Halo guys, Raditya di sini. Kali ini saya akan membahas soal OS lagi. Saat ini saya memakai Windows dan Ubuntu, tapi saya butuh satu OS lagi yang sifatnya mobile. Makanya saya akan install Linux di flash disk ya. Ya, betul di flash disk. Tujuannya supaya ketika saya berpindah tempat, berpindah untuk device-nya, itu file dan aplikasinya akan tetap ada di flash disk ya. Tidak ada settingan yang berubah, jadi pekerjaan saya, workflow saya akan lebih smooth. Nah, untuk OS yang akan saya gunakan itu adalah Pop OS ya. Kita lihat Pop OS itu apa. Nah, Pop OS ini basically adalah Linux Ubuntu juga ya, tapi dia lebih ringan. Kemudian untuk OS-nya sendiri, Pop OS itu ada 3 versi ya. Ini versi yang reguler ya. Ini versi reguler. Dia support pakai GPU juga Nvidia, tapi ada lebih advance kalau misalnya butuh untuk gaming. Ini yang sudah include driver with Nvidia ya. Ini ada keterangannya, kelasnya ya, untuk Nvidia yang terbaru ya. Kemudian ini yang untuk Raspberry Pi ya. Raspberry Pi 4 tapi ya, bukan yang 5 ya. Nah, saya akan pakai yang ini. Oke. Nah, untuk instruksinya kita coba lihat dulu. Ya, ini ada requirement-nya, CPU-nya minimal ini ya. Bisa pakai arsitektur x86 64 bit ya, yang biasa sering ada di laptop. Bisa pakai ARM. ARM ini contohnya Raspberry Pi ya. Ini bisa. Kemudian RAM-nya minimal 4, tetapi recommended-nya 8 GB ya. Kemudian drive storage minimal 20 GB. Oke. Nah, selain OS-nya ini, apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan selanjutnya adalah Ventoy. Nah, Ventoy ini untuk membuat flash disk menjadi bootable. Oke. Sebelum mulai saya ulangin ya. Yang pertama, siapkan OS-nya, download di sistem76.com ini ya. Download PopOS, silahkan pilih versinya. Kemudian yang kedua, Ventoy. Saya pakai yang Windows. Kemudian yang ketiga, siapkan flash disknya. Saya butuh 2 flash disk. Yang pertama untuk installer, yang kedua untuk target installnya ya. Jadi saya memakai yang pertama flash disk Kingston. Ini flash disk lama ya. Ini saya gunakan sebagai installernya karena saya nggak butuh speed yang tinggi kalau hanya untuk installer. Kemudian flash disk kedua saya pakai Kyo ya, KYO. Ini biar jelas saya buka juga sekalian supaya tahu speknya. Nah, ini yang saya punya. Saya pakai yang 256 ya. Ini ada beberapa varian. Ada yang ini. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena speednya tinggi nih, performance read up-nya sama write-nya tinggi. Kemudian interface-nya sudah USB 3.2 dan Type-C, jadi nggak bottleneck ya. Tapi sebenarnya pakai flash apapun bisa secara teknis, cuman yang berpengaruh nanti di performance-nya ya. Ya, kalau misalnya penasaran bisa dicoba aja, nggak ada ruginya. Karena kalau misalnya gagal atau tidak bekerja dengan baik, tinggal flash aja flash disknya. Oke. Setelah siap semuanya, siapkan device untuk membuat installernya tadi ya, termasuk Ventoy. Oke, saya download dulu untuk OS-nya. Ini besarnya sekitar 2,6 GB. Ini sudah dimulai. Kemudian Ventoy-nya saya butuh yang Windows karena saat ini saya memakai Windows untuk membuat installernya. Download latest version. Kemudian versi yang paling atas ini modified yang paling baru ya, bulan Agustus 18. Nah, ini download paling banyak di minggu ini, berarti ini paling banyak dipakai. Download yang untuk Windows.
Nah, ini sudah dimulai ya. Nah, untuk mempersingkat video, ini akan saya percepat aja prosesnya sampai ke cara membuat installernya ya. Oke. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita cek di dalam folder downloadnya ya. Ini ada Pop! OS dan Ventoy. Ini Ventoy-nya saya ekstrak dulu. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Kita colokkan kedua flash disk ke dalam device ya, PC maupun laptop. DX1 ya. Ini yang installernya ya. Kita mau buat installer dulu. Kembali ke folder Ventoy. Kita klik ini .exe nya ya. Run. Nah, sekarang kita disuruh milih nih. Nah, kita jangan sampai salah di sini. Kita pilih installernya dulu nih. Installernya saya pakai Kingston Data Traveler yang 16 GB. Kemudian tinggal kita klik aja optionnya GPT install. Yes. Pastikan kalau ada data penting dalam flashdisknya di backup dulu ya, karena pasti akan hilang. Kita tunggu. Nah, untuk mempercepat atau mempersingkat videonya, ini akan saya skip aja sampai ke proses selesainya ya. Oke, install Ventoy-nya udah selesai. Nama D1 tadi berubah menjadi Ventoy ya. Ini sudah bootable. Nah, sekarang kita copy ISO-nya Pop! OS ini, klik kanan, copy atau shortcutnya Ctrl C ya. Kemudian masuk ke Ventoy, kita paste di sini. Nah, tunggu aja. Nah, semudah itu, tinggal ditunggu sampai selesai. Kira-kira 8 menit. Ini saya percepat juga untuk mempersingkat video ya. Nah, sekarang kita mau boot ya, kita mau booting. Kita perlu pilih untuk masuk ke boot menu ya. Pencet F11 kalau di MSI. Nah, sekarang kita mau install dari Kingston ya. Yang ini kayaknya. Oh, ternyata bukan, berarti yang ini. Oke, ini Pop! OS nya sudah terdeteksi ya. Tadi yang sudah kita copy ke dalam USB 1 atau D1 yang sekarang jadi Ventoy. Enter aja. Boot in normal mode. Enter. Try or install Pop! OS. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Oke. Tunggu sampai selesai. Ini akan saya percepat videonya supaya mempersingkat ya. Kita wait dulu. Ini halaman untuk installnya ya. Nah, ini udah muncul bahasanya, kita pilih English. Nah, English. Ini kayaknya di gara-gara flash disknya sih ini yang agak lemot. Enter.
Ini default aja, clean install. Saya mau clean install aja. Nah, ini disuruh milih. Nah, ini jangan sampai salah ya di sini ya. Yang jelas ini dan ini adalah storage yang ada di PC. Saya mau installnya di ini ya, yang Kio PS50U. Nah, full name-nya ini mungkin salah di sini tadi ya. Oke, ini di partisi. Ini sudah selesai tadi, namanya udah berganti. Coba kita run untuk OS nya bisa nggak. Oke, password. Oke, ini run pertama kali ya. Nah, ini bisa pilih pakai dock atau docknya lebar sampai pojok kayak Windows atau hanya tengah aja ya. Nanti ini bisa diatur lagi. Kemudian show workspace button itu ini. Kemudian show application button tuh di atas ini. Terus tanggalnya bisa di kanan ya. Ini clean. Terus udah next. Oke, ini caranya sama kayak pakai Ubuntu lah ini. Oh, gesture nggak pakai, saya pakai mouse. Ini bisa light, bisa dark. Ya, saya coba pakai light aja. Bosen ya, semuanya dark semua. Ini WiFi, konekin aja. Oke, next. Time zone sini harusnya. Nah, oke. Ini skip dulu. Start using Pop OS. Oke. Kita update dulu ya. Oke, setiap kali habis install Linux itu disarankan update setiap habis install Linux ya, itu disarankan selalu update dan upgrade karena siapa tahu ada tambahan patch ya yang masuk ketika installernya dibuat. Ini sudah ada yang baru lagi ya.
Oke, ini ya, Pop! OS 2204. Ini di USB ya masihannya. Terus GPU-nya Nvidia terdeteksi. Tapi nanti kalau saya pindah ke laptop, ini pasti sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi aman ya, tetap ya, ini tetap bisa dipakai. Nah, itu kira-kira cara menginstal full OS Linux untuk Pop! OS di USB drive. Oke, semoga ini membantu ya bagi teman-teman yang pengen punya OS portable tapi bukan live OS ya. Nah, itu kira-kira cara menginstal Linux di flash disk ya. Ini pakai Linux Pop! OS, pakai Ubuntu juga bisa. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan aja. Yang jelas ini beda dengan Live OS ya. Kalau Live OS kan dia menjalankan OS tapi tidak bisa menginstal settingan dan menyimpan data ya. Ketika dia dihidupkan lagi, maka akan hilang datanya, akan jadi bersih lagi. Nah, kalau full install dia udah kayak menjalankan OS beneran ya. Jadi gitu caranya, semoga membantu bagi yang pengen menggunakan OS secara portable di flash disk ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.